Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan dari tujuan keperawatan. Untuk penulisan tujuan sendiri kita membutuhkan buku buku rujukan, yaitu ada NOC dan juga SLKI. Ini yang versi kita yang di Indonesia. Ini yang internasionalnya tapi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, nanti kita coba menyusun dari penulisan tujuan keperawatan itu menggunakan dua buku ini. Kira-kira nanti akan lebih mudah yang mana begitu ya untuk rujukannya kita ambil yang mana begitu. Nah, baik kita mulai saja dari yang pertama yaitu adalah NOC. Nah, di dalam NOC ini kita pakai yang edisi ke-6 yang bahasa Indonesia, masih dari ini penulisnya Elsevier. Nah, untuk di Nursing Outcome Classification atau NOC edisi ke-6 ini, nanti cara membacanya atau cara menggunakan bukunya itu seperti apa, silakan dibuka di taksonominya. Dicari di daftar isi, bukan ini bagian 2 taksonomi NOC, ada di halaman 63. Nah, nanti ada 62 63 ya. Nah, di dalam tabel-tabel dari taksonomi ini nanti hampir sama seperti yang kita pelajari di Nanda dulu. Jadi ada domain, kemudian ada kelas. Nah, bedanya kalau yang di NOC ini ada domain, kemudian sama sih ya, level 1-nya adalah domain, level 2-nya adalah kelas. Yang di atas ini adalah domainnya, beserta dengan definisi dari domain tersebut. Yang di bawah ini adalah kelasnya. Nah, yang di bold ini, yang dicetak tebal ini adalah kelas. Jadi jumlah kelasnya, kalau misalnya domain 1 berarti jumlah kelasnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau kelas 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, begitu ya. Nah, di masing-masing kelas itu sudah mempunyai definisinya masing-masing. Ya, ada misalnya ini pemeliharaan energi, luaran yang menggambarkan energi individu, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi ini adalah definisi dari kelas tersebut itu apa. Begitu juga ini yang di atas ini adalah definisi dari domainnya, ya. Nah, di NOC ini sendiri ada ada 7 domain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing domain ini nanti mempunyai beberapa kelas masing-masing yang jumlahnya berbeda-beda. Oke, kemudian lanjut. Ini adalah penjabarannya, ya. Misalnya di sini ada, bisa sambil membuka buku NOC-nya ya, kalau di gambarnya saya kurang jelas. Ini halaman 64. Jadi kita coba baca dari level 1-nya. Level 1 domain. Domain 1 adalah fungsi kesehatan, ada definisinya. Kemudian ini adalah kelasnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Tadi kan yang di level yang di domain 1 itu ada 1, 2, 3, 4 kelas. Ini dijabarkan di sini, cuma penjabarannya menjadi ke samping. Ya, ini domain 1, ini kelasnya, kelas 1, 2, 3, 4-nya. Ada 4 kelas. Nah, bawahnya ini adalah luaran-luarannya. Jadi luaran atau outcome dari masing-masing kelas. Misalnya di pemeliharaan energi, itu luarannya ada toleransi terhadap aktivitas, ada daya tahan, dan seterusnya. Ini adalah outcome-outcome atau luaran-luaran yang ada dalam masing-masing kelas dari domain fungsi kesehatan. Ya, kemudian misalnya ini lanjut ke domain 2. Ini adalah domain 2-nya. Ini adalah jumlah kelasnya. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga masih kelas 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelas. Masing-masing kelas mempunyai luaran masing-masing. Ini. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya untuk ininya ya, cara membacanya yang di sini. Nah, bedanya kalau dengan
kalau yang di NOC yang terdahulu itu kan kita ada kaitannya antara nanda dengan yang ada di NOC, dengan luaran yang ada di NOC. Kalau di sini yang di edisi ke-6 yang versi bahasa Indonesia ini tidak ada kaitannya. Jadi kita hanya bisa melihat dari ini. Misalnya kita kemarin mengambil kasus tentang gangguan pola tidur gitu ya, insomnia atau gangguan pola tidur. Maka kita akan mencari kira-kira kasus tersebut itu atau diagnosa tersebut itu masuk di domain berapa, kemudian kelasnya yang mana gitu. Misalkan saja kalau untuk yang kemarin itu gangguan tidur, itu kita ambil di ini fungsi kesehatan yang pemeliharaan energi. Ya, karena tidur itu kan ada kaitannya dengan pembentukan energi ya, pengumpulan energi, pemeliharaan energi, maka kita coba ambil di domain 1 yang kelasnya pemeliharaan energi. Domain 1, kemudian kelas pemeliharaan energi. Kita cari apakah ada yang ada kaitannya dengan gangguan pola tidur atau insomnia. Di sini ada istirahat, nanti mungkin bisa masuk, kemudian ada yang tidur. Ya, jadi luaran tersendiri atau jadi outcome tersendiri. Nah, coba kita tentukan, kita cari untuk yang outcome tidur ini. Ya, kodenya adalah 00004. Nah, kemudian kita setelah menemukan outcome yang akan kita cari atau luaran yang akan kita cari, tadi sudah dari diagnosa, sudah dapat gangguan pola tidur, kemudian kita coba cari di dalam NOC-nya, kira-kira masuk domain berapa, kelas yang mana, kita tentukan luaran atau outcome-nya, misalnya di sini sudah ketemu yang 0004 tidur ini, maka kita kemudian langkah selanjutnya adalah ke belakang. Ya, mencari halaman ke belakang itu di halaman 747 kita cari indeksnya yang ada di belakang. Kita cari ketemu di sini. Di halaman 753 ada tidur. Tidur ini ada di halaman 643. Jadi angka-angka di belakang outcome ini adalah outcome ya. Ini outcome atau luaran. Di belakangnya ini sudah ada halaman-halamannya yang menunjukkan dari outcome tersebut. Berarti selanjutnya kita ke ke halaman 643. Halaman 643 di sini outcome-nya adalah tidur, kodenya 0004. Kemudian ini definisinya, ini adalah skalanya, ini adalah indikatornya. Ya, seperti di video saya yang minggu lalu nanti bisa disimak kembali komponen apa saja yang ada di dalam NOC itu apa saja. Kemudian bagaimana cara kita menentukannya kemarin sudah dibahas di situ di video yang pertama, ini lanjutannya, nanti bisa dicek kembali video yang kemarin ya. Nah, ini adalah penulisannya, hasil penulisannya. Jadi penulisan NOC-nya adalah tidur, ini label outcome-nya atau label luarannya, dalam kurung kodenya 0004. Kemudian bunyinya menjadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, gangguan pola tidur ya masalahnya dapat teratasi dengan kriteria hasil. Misalnya di sini saya mengambil jam tidurnya. Bisa, ini kan saya cuma tulis skala ya, bisa misalnya dari skala 2 menjadi skala 4 misalnya. Kemudian pola tidur dari skala 2 menjadi skala 4 dan seterusnya boleh. Atau jika dituliskan misalnya jam tidur dari skala 2 dalam kurung banyak terganggu menjadi skala 4 sedikit terganggu itu boleh. Atau hanya skalanya saja, kemudian di bawah sini ditambahin keterangan skala 1, 2, 3, 4, 5 itu definisinya apa itu juga boleh. Contohnya sudah ada di video yang pertama kemarin, bisa diambil disimak kembali. Itu untuk cara penggunaan NOC-nya. Jadi saya ulangi sekilas ya. Kita sudah punya masalah kesehatannya yang kita tentukan dari diagnosanya ya. Diagnosanya apa kita sudah tahu. Kemudian kita coba cari dari diagnosa tersebut kira-kira dia masuk di domain yang mana, domain berapa, kelas yang mana. Ya, domainnya ini 1A sampai 7, kemudian kelasnya masuk kelas yang mana.
Nah, definisi-definisi ini ada untuk memperjelas kita. Oh, kira-kira misalnya saya ambil pergerakan. Oh, kira-kira ini masuk nggak ya untuk diagnosa saya gitu ya. Jadi memang ini bisanya hanya dengan kita mencoba-coba, mengira-ngira karena memang tidak ada kaitannya antara atau di sini tidak dituliskan antara nanda dengan nok, kaitannya itu nggak ada. Jadi kita tidak bisa mencari langsung dari diagnosa keperawatan yang sudah ditentukan, ya. Setelah kita tahu kira-kira nanti ada di domain berapa kelas yang mana, kita cari. Misalnya seperti tadi, domain 1, kemudian kelasnya yang ini, pemeliharaan fungsi, pemeliharaan energi, kemudian luaran atau outcome-nya yang tidur. Setelah kita ketemu outcome-nya, kita mau milih yang mana outcome-nya, kita buka di indeks. Cari di indeks outcome tersebut ada di halaman berapa. Ini ya, ada di tidur ini. Halaman 63, kemudian kita buka, baru kita tuliskan. Format penulisannya, pembahasannya, kemudian kemarin juga ada SMART. Silakan dibuka kembali di video yang pertama. Harus mencakup komponen itu ya. Syarat SMART-nya harus terpenuhi di sini dalam penulisan outcome. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke SLKI. Kalau tadi di NOK itu tidak ada ya, ini yang saya maksud tautan ya, tautan antara SDKI dengan SLKI. Kalau di NOK tadi nggak ada tautan antara Nanda dengan NOK, itu nggak ada. Kalau di sini lebih mudah, karena apa? Di sini sudah ada bunyi diagnosanya. Misalnya diagnosanya gangguan pola tidur, misalnya diagnosanya hipertermi, misalnya defisit pengetahuan. Di sini sudah ada bunyi dari diagnosa atau masalah keperawatannya sehingga kita bisa langsung mudah mencari di halaman berapa outcome yang sesuai untuk diagnosa tersebut. Tidak perlu mengira-ngira seperti yang di NOC tadi, yang di NOC tadi gitu ya. Nah, ini misalnya kita ada di gangguan pola tidur itu ada di halaman 160 ya, kita langsung cari saja untuk di halaman 160-nya. Nih, halaman 160 ada gangguan pola tidur. Di sini ada luaran utama, ada luaran tambahan. Luaran utamanya adalah pola tidur, luaran tambahannya ada beberapa. Luaran utama ini adalah outcome utama untuk menyelesaikan dari diagnosis keperawatannya. Jadi yang harus kita ambil pertama adalah yang luaran utama, baru ini tambahannya. Ya, untuk mempercepat atau menunjang dari luaran utama itu kita boleh mengambil luaran tambahan. Ini sifatnya boleh mengambil, boleh 1, 2, 3, boleh berapapun. Tapi yang luaran utama ini adalah outcome wajib yang harus kita ambil untuk mengatasi gangguan pola tidur bagi pasien. Nah, misalnya kita ini luaran utama untuk gangguan pola tidur, luaran utamanya adalah pola tidur. Maka kita cari di daftar luaran keperawatan di halaman Romawi kecil yang 7 Romawi kecil ini ya. Ada daftar luaran keperawatan. Ini adalah daftar-daftar luaran atau outcome yang ada di, kalau di NOK itu namanya outcome, kalau di SDKI, SLKI, SIKI itu namanya luaran atau tujuan ya. Ya, ini daftar luarannya kita cari yang pola tidur ya. Di depan ini ya, adanya daftar isinya. Kemudian pola tidur ternyata ada di halaman 96. Kemudian kita buka di halaman 96 ada pola tidur. Ini adalah labelnya sama seperti tadi. Kalau tadi di NOK itu labelnya adalah tidur, kodenya 0004. Kalau di SLKI ini adalah pola tidur, kodenya ini 05045. Ini definisinya, ini ekspektasinya membaik. Jadi nanti bisa membaik, bisa meningkat gitu ya. Bisa bertambah mungkin ya. Nah, ini nanti ada masing-masing. Kemudian ini adalah kriteria hasilnya, ini adalah scoringnya. Penulisannya sama, jadi karena ini kan ekspektasinya membaik, jadi nanti penulisannya ini pola tidur, ini kodenya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, gangguan pola tidur dapat membaik, ya, membaik dengan kriteria hasil, keluhan sulit tidur, keluhan sering terjadi. Kalau di sini untuk penulisan scoringnya lebih kepada scoring akhir. Scoring akhirnya kita tujuannya mau ke angka berapa, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa angka kecil itu
belum tentu jelek, angka besar belum tentu baik. Begitupun sebaliknya. Jadi karena memang masing-masing scoring mempunyai definisi yang berbeda-beda. Misalnya ini untuk A1-nya itu menurun, yang 5-nya ini meningkat. Atau yang ini, kemampuan beraktivitas. Satunya ini meningkat, 5-nya ini menurun. Jadi ini 5 malah tambah jelek, yang ini 5 tambah baik. Jadi beda-beda. Masing-masing scoring mempunyai makna yang berbeda-beda. Itu kenapa harus disebutkan makna dari scoringnya. Misalnya, ketika tadi misalnya di sini, di kriteria hasil ini jenengan menuliskan kemampuan beraktivitas, maka harus dituliskan sendiri untuk makna skalanya. Karena ini kan sama ya, keluhan sulit tidur, keluhan sering terjaga, keluhan tidak puas ini bobot scoringnya itu sama, definisinya ini. Ya, nih definisi, ini kriterianya, ini scoringnya mempunyai definisi yang sama. Kalau ini kan definisinya sudah berbeda, jadi nanti harus diperhatikan juga dalam kita menuliskan scoring dan makna scoringnya, ya harus diperhatikan. Kemudian untuk penulisannya menjadi pola tidur 05045 setelah dilakukan tindakan perawatan bla bla bla, gangguan pola tidur dapat membaik. Ini lebih mudah karena di sini kita punya ekspektasi. Ekspektasinya tadi ada di sini membaik. Nanti dilihat lagi ada yang meningkat misalnya, ya gampang kita tinggal menuliskan bla 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 dapat meningkat dengan kriteria hasil gitu. Ya. Ini lebih mudah kalau menurut saya dengan menggunakan SLKI daripada menggunakan NOK. Karena kita di sini sudah punya daftar tautannya. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira outcome yang akan kita ambil untuk diagnosa tersebut itu yang mana gitu ya. Karena di sini sudah ada masalah keperawatannya yang langsung berkaitan dengan SLKI-nya. Jadi tinggal kita lihat masalahnya apa, kemudian kita cari luarannya yang sesuai itu apa gitu. Baik, mungkin itu ya. Nanti bisa diulang kembali videonya kalau misalnya belum jelas, juga bisa didiskusikan di grupnya. Oke, terima kasih dari saya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.